Jejak Nusantara di kampungku. Setiap pagi, kampungku selalu terbangun dengan suara yang berbeda. Ada suara sapu lidi menyentuh tanah. Ada salam yang diucapkan dengan nada dan cara yang tidak sama. Dan ada aroma masakan yang kadang asing tapi terasa hangat. Namaku Raka. Aku tinggal di sebuah kampung kecil yang dulu kuanggap biasa saja. Bagiku, kampung ini hanya tempat pulang, tempat bermain sepulang sekolah, dan tempat aku merasa aman. Aku tidak pernah menyangka kampung inilah yang akan mengajarkanku arti Indonesia. Di rumah, depan gang tinggal Pak Wayan. Setiap pagi ia menyiram tanaman sambil tersenyum pada siapapun yang lewat. Di sebelahnya ada Bu Siti yang sering memasak kue dan membaginya kepada tetangga. Tak jauh dari situ, rumah keluarga Om Samuel sering dipenuhi musik setiap akhir pekan. Mari bernyanyi bersama, nikmati indahnya sore ini. Dulu, aku tidak pernah bertanya mengapa mereka berbeda. Kami bermain bersama, tertawa bersama, dan saling membantu. Perbedaan itu ada, tetapi tidak pernah menjadi masalah. Hari ini kita akan membahas sejarah bangsa kita. Silakan buka buku kalian di bab 3. Suatu hari, di sekolah, Bu Guru memberi tugas sederhana. Amati lingkungan tempat tinggalmu. Temukan keberagaman sosial dan budaya di sana. Aku mengernyit apa yang harus aku tulis. Bukankah semua kampung hampir sama? Namun sore itu, aku mulai berjalan menyusuri gang dengan mata yang berbeda. Aku melihat cara orang-orang berbicara tidak sama. Aku memperhatikan kebiasaan yang berbeda saat menyapa. Aku mencium aroma masakan yang berasal dari tradisi yang beragam. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa kampungku tidak sesederhana yang kukira. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Udara sejuk ya, enak buat kerja bakti. Siap, embernya sudah penuh semangat nih. Hari Minggu, kampung kami mengadakan kerja bakti. Semua orang keluar rumah tanpa diminta. Ada yang memegang sapu, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyiapkan air minum dan makanan kecil. Tidak ada yang bertanya, "Kamu berbeda dariku." Yang ada hanyalah kerjasama. Di saat itu aku berpikir, inilah keberagaman yang sesungguhnya. Berbeda, tetapi bergerak bersama. Malamnya, aku duduk di teras bersama ayah. "Ayah," kataku, "kenapa kita bisa rukun meski berbeda-beda?" Ayah terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, Karena kita belajar menghormati sebelum menuntut dimengerti. Ayah berkata, Indonesia tidak dibangun dari satu warna. Indonesia berdiri karena banyak perbedaan yang disatukan oleh rasa saling menghargai. Kebersamaan itu indah kan, teman-teman? Malam itu, aku membuka buku ilmu pengetahuan sosialku tentang suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan di Indonesia. Aku tersenyum kecil. Semua itu ada di kampungku, dalam bentuk yang sederhana. Jika kampung kecil, kami bisa hidup rukun. Maka Indonesia yang besar juga seharusnya bisa. Aku mulai mengerti. Kampungku adalah miniatur Nusantara, di mana keberagaman bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Ingat kan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kini aku tahu, keberagaman bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dijaga. Aku belajar mendengarkan sebelum menilai
Aku belajar menghormati tanpa harus sama. Aku belajar bahwa perbedaan tidak mengurangi persatuan di Indonesia. Setiap kali aku berjalan di kampungku sekarang, aku tidak lagi melihat perbedaan sebagai jarak. Aku melihatnya sebagai kekuatan, sebagai cerita, sebagai jejak Nusantara yang hidup. Dan aku sebagai anak Indonesia memiliki tugas sederhana, menjaga keberagaman itu dengan sikap dan tindakan sehari-hari. Apa bentuk keberagaman yang kamu temui di lingkunganmu? Mengapa sikap saling menghargai penting dalam kehidupan bersama? Hal kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk menjaga persatuan? Jawab di kolom komentar ya. Hai sahabat studi ilmu sosial, subscribe ya. Salam sehat dan tetap semangat.